Halo guys, di video kali ini kita akan membahas fitur dari Mikrotik yang dapat membantu kita dalam melakukan remote perangkat, yaitu yang bernama Romon. Nah, Romon ini sering sekali digunakan ketika kita ingin meremote perangkat yang ada di belakang router yang kita remote lagi gitu. Nah, saya sudah bikin ya gambarnya seperti ini. Jadi misalnya kita sebagai IT support dari laptop kita itu akan terhubung ke server VPN kita. Ya di sini Mikrotik CHR ya, server VPN-nya. Dari Mikrotik CHR ini kan biasanya kita set akun baik itu menggunakan L2TP ataupun OpenVPN ataupun PPTP, terserah ya teman-teman mau pakai protokol VPN apapun. Nah, dia akan biasanya terhubung ke kantor A. Nah, di kantor A ini biasanya di bawahnya itu punya banyak router gitu. Misalnya router di gudang, router di warehouse, router untuk di PC apa gitu. Apalagi kalau lokasinya itu bisa beda-beda tempat gitu. Nah, biasanya kita akan melakukan konfigurasi itu, kita dari Mikrotik CHR ini terhubung menggunakan VPN ke kantor A. Lalu dari kantor A ini kita akan buat port forwarding. Nah, penambahan port forwarding itu kita lakukan di dua router, yaitu pertama di Mikrotik CHR dan yang kedua di router kantor A, supaya bisa mengakses router A, router B, dan router C. Nah, hal ini tidak perlu lagi kita lakukan dengan menggunakan Romon. Kita bisa melakukan remote langsung tanpa harus melakukan setting port forwarding, sehingga kerjaan kita jadi lebih efisien dan lebih gampang. Oke, untuk cara aktifkannya, pertama teman-teman login ke router CHR-nya. Saya akan login ya ke Mikrotik CHR saya. Oke, di sini teman-teman, ini saya besarkan ya, saya zoom ya. Teman-teman klik menu tools, lalu pilih Romon. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini ya, Romon setting. Teman-teman enable aja. Secretnya ini teman-teman kasih aja sembarang ya, tapi pastikan aman passwordnya. Teman-teman bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Di sini saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, klik tombol apply, lalu oke. Setelah itu teman-teman close, lalu login lagi ke router di kantor A. Login di router di kantor A, saya akan coba kan ya di kantor A. Saya zoom lagi, zoom in. Lalu kita klik tools, lalu pilih Romon. Nah, enable lagi. Secretnya ini, passwordnya ini harus sama gitu. Nah, di sini kita kasih sama ya. Play, lalu oke. Nah, di sini Romonnya sudah aktif dan seharusnya teman-teman itu bisa mengakses Mikrotik di kantor A dengan cara connect ke Mikrotik CHR melalui Romon. Kita coba langsung ya. Kita coba buka Winbox. Di sini ada connect to Romon, di sini ada connect ya. Saya akan connect ke Romon, pilihnya connect to Romon, jangan yang connect ya, connect to Romon. Nah, di sini kita sudah terhubung ke Romon. Lalu di sini teman-teman perhatikan, sini kita sudah dapat identity dari router A tadi gitu. Sementara kan kita harusnya itu kan kita connect ke IP dari VPN-nya gitu. Nah, di sini kita nggak perlu lagi karena kita sudah terhubung ke Romon sehingga dia bukan muncul di sini. Nah, berarti kita sudah bisa akses router yang dengan nama identity TAC ini melalui Romon. Kita coba ya. Nah, di sini kita berhasil akses. Kita sudah berhasil akses melalui Romon. Nah, lalu bagaimana jika kita mau mengakses router yang ada di belakang router ini? Jadi, router kantor A ini punya router A, router B, dan router C. Nah, di sinilah peran Romon itu sangat menguntungkan kita gitu. Nah, kita akan coba untuk mengakses router A ya. Di router A ini kita aktifkan dulu Romonnya. Saya akan coba ya aktifkan di satu router lagi, yang routernya ini posisinya itu ada di belakang router kantor A. Nah, di sini kita cek ya port forwardingnya berapa ya. Di sini ini 1131 ya. Oke. Saya akan aktifkan dulu Romonnya. Nah, ini adalah router dari router A ya, yang ada di bawah router kantor A. Kita zoom, klik tools, pilih Romon. Ingat kuncinya kita aktifkan, lalu secretnya harus sama. Harus sama, jangan beda ya. Jadi dia bisa terhubung semua.
Oke, setelah kita aktifkan, kita buka Mikrotik lagi, Winbox ya. Lalu kita connect ke Mikrotik CHR-nya. Jadi dari laptop Active Support itu cukup connect aja ke Romon Mikrotik CHR. Oke, kita akan coba ya, connect to Romon. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sudah muncul satu identity baru namanya timbangan TAC. Dan timbangan TAC ini posisinya ada di bawah router kantor A. Begitu juga nanti kalau teman-teman ada router lain lagi, router B, router C, teman-teman cukup aktifkan aja Romonnya di router B dan router C. Nanti bisa langsung remote. Nah, kita coba ya untuk remote. Ini saya akan login ke yang ini ya, identity timbangan TAC. Nah, di sini saya sudah berhasil remote. Oke. Jadi begitu caranya kita menggunakan fitur dari Mikrotik ini yang bernama Romon untuk membantu kita. Jadi kita tidak perlu lagi set forwarding di Mikrotik CHR-nya, set lagi port lagi di kantor A, di set lagi forwarding ke router A atau router B atau router C. Jadi teman-teman cukup aktifkan aja Romonnya. Nanti dari laptop kita connect ke Mikrotik CHR menggunakan connect to Romon. Lalu kita nanti akan bisa langsung lihat router A, router B, router C dan kita langsung bisa remote. Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mengenai Romon, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi.